Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, bertemu lagi ya dengan Ibu di mata pelajaran Desain Multimedia. Oke, bagus ya, sudah pada hadir semua. Tapi coba Ibu minta tolong ke kalian untuk dinyalakan terlebih dahulu ya kameranya, biar Ibu bisa melihat wajah-wajah kalian ini. Ayo coba dinyalakan dulu ya. Coba, ini Muhammad Nurbayan. Kenapa kameranya belum nyala? Share, terkendala jaringan, Bu. Oke, nggak apa-apa ya. Kalau misalkan ada yang terkendala oleh sinyal atau apapun itu, boleh konfirmasi ke Ibu dulu ya anak-anak. Baik anak-anak, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu minta untuk ketua kelasnya pimpin doa terlebih dahulu. Siapa di sini ketua kelasnya? Riki, Bu. Oke. Saya, Bu. Boleh pimpin doa ya. Baik, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, untuk absennya anak-anak, Ibu di sini absen otomatis saja ya, karena di sini sudah terekap semuanya di Google Meet ini. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ilustrasi. Nah, tapi di minggu sebelumnya itu kita sudah membahas tentang gambar bentuk ya. Dan Ibu juga sudah menugaskan kalian untuk membuat sketsa gambar benda, maksud Ibu sketsa benda gitu ya, benda ada cangkir, gelas, dan benda-benda di kehidupan sehari-hari gitu. Dan hasilnya juga luar biasa ya, bagus-bagus, dan Ibu juga sudah nilai, berarti kalian sudah memperhatikan dengan baik dan juga bisa menerapkan pembelajarannya dengan baik gitu ya, bisa eksplor sendiri melalui YouTube gitu ya. Oke, bagus, Ibu udah nilai juga. Dan untuk yang belum mengumpulkan tugasnya, Ibu harap segera dikumpulkan dan segera dikerjakan ya, karena keterlambatan kalian akan mempengaruhi nilai kalian nantinya. Oke, langsung saja Ibu minta tolong untuk di-share screen-kan materinya. Oke, sip. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ilustrasi. Oke, boleh di next slide. Nah, jadi di sini pembahasan yang akan kita bahas itu ada 3 anak-anak. Yang pertama itu ada pengertian ilustrasi, lalu yang kedua ada fungsi ilustrasi, dan yang terakhir ada jenis-jenis ilustrasi. Ibu harap kalian bisa menyimak dengan baik ya, bisa memperhatikan dengan baik. Oke, di next. Yang pertama nih, di sini ada pengertian ilustrasi. Nah, ilustrasi ini itu berasal dari bahasa Latin, yaitu illustrate, yang artinya itu adalah penampakan, kemuliaan, cahaya, penerangan, dan juga penggambaran secara hidup-hidup. Jadi, ilustrasi juga di sini adalah seni membuat gambar yang berfungsi memperjelas dan juga menerangkan suatu naskah. Oke, next. Nah, yang selanjutnya ada fungsi dari ilustrasi anak-anak. Ada 3 fungsi ilustrasi itu ya. Yang pertama itu adalah fungsi deskriptif, di mana ilustrasi di sini menggantikan uraian tentang sesuatu secara verbal dan juga naratif dengan menggunakan kalimat yang panjang. Nah, biasanya kan deskriptif gitu atau naratif itu kan panjang gitu ya, seringkali gitu ya, panjang dan menimbulkan salah persepsi bagi pembacanya gitu. Nah, jadi di sini ilustrasi dimanfaatkan untuk melukiskan sesuatu sehingga lebih cepat untuk dipahaminya. Lalu yang kedua di sini ada fungsi ekspresif. Nah, ilustrasi di sini memperlihatkan dan menyatakan suatu maksud, gagasan, perasaan, situasi, atau konsep yang abstrak menjadi nyata secara tepat dan mengena gitu sehingga mudah untuk dipahami. Nah, jadi di sini suasana, proses, mimik seseorang itu gitu dapat diperlihatkan melalui ilustrasi ini. Dan yang terakhir adalah fungsi analisis, di mana ilustrasi di sini dapat menunjukkan rincian demi bagian demi bagian itu dari suatu benda, sistem atau proses secara detail sehingga lebih mudah untuk dipahami.
Seperti itu ya anak-anak, apakah dimengerti? Ngerti, Bu. Ngerti, Bu. Oke, boleh di next slide. Nah, yang selanjutnya di sini ada jenis-jenis ilustrasi. Boleh? Yang pertama itu adalah gambar realis. Nah, ini contohnya ya, gambar yang menampilkan objek suatu karya sebagaimana dalam kehidupan sehari-hari tanpa tambahan embel-embel gitu atau interpretasi tertentu. Jadi real gitu ya gambar. Lalu yang kedua ada gambar karikatur. Nah, biasanya gambar di sini itu menambahkan atau melebih-lebihkan bentuk gitu dan juga mengubah bentuk gitu ya. Oke, next. Yang selanjutnya itu adalah gambar kartun. Nah, gambar di sini kartun biasanya itu berfungsi untuk menghibur gitu ya, karena berisikan humor di dalamnya. Nah, bisa berupa tokoh, manusia, binatang, tumbuhan, ataupun benda yang didistorsi atau distilasi. Lalu juga ada animasi. Nah, di sini adalah ada rangkaian gambar gitu ya, dari beberapa keyframe yang digerakkan. Next. Selanjutnya ada apa nih? Ada foto. Nah, foto di sini menggambarkan sesuatu sesuai dengan kenyataannya. Lalu ada juga tabel. Nah, tabel di sini untuk menyajikan suatu kegiatan, data, dan menganalisis data gitu yang disusun dalam bentuk baris dan kolom. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada apa ya? Ada chart atau bagan. Nah, ini ada beberapa jenis chart atau bagan ya. Yang pertama ada pie chart atau diagram lingkaran. Terus yang kedua ada organization chart. Nah, ini biasanya itu bagannya itu berupa hierarki gitu ya. Biasanya digunakan di struktur organisasi. Lalu ada juga bar chart ya atau diagram batang. Ada graph chart yang berupa sumbu X, sumbu Y, lalu juga ada combination chart. Oke, next. Selanjutnya ada flowchart. Nah, flowchart di sini gambar atau bagan yang menunjukkan urutan gitu ya, alur dan juga hubungan antar proses beserta instruksinya. Lalu yang terakhir ada peta. Nah, peta ini adalah gambar keseluruhan ataupun sebagian permukaan bumi itu baik laut maupun daratan, baik lautan maupun daratan. Oke, apakah materinya sudah atau coba di next slide? Oke, nah materinya mungkin cukup sekian ya. Coba apakah dipahami? Ada yang ingin ditanyakan? Coba kalau nggak ada, Ibu mau nanya nih ke siapa ya? Ke Riki dulu deh. Riki, coba tadi ada 3 fungsi ilustrasi. Coba sebutkan ya apa aja 3 fungsi ilustrasi itu. 3 fungsi ilustrasi itu yang pertama ada fungsi deskriptif, yaitu ilustrasi yang digunakan untuk menggantikan uraian tentang sesuatu secara verbal dan naratif. Yang kedua ada fungsi ekspresif, yaitu ilustrasi memperlihatkan dan menyatakan suatu maksud, gagasan, perasaan, atau situasi. Yang ketiga ada fungsi analitis, yaitu ilustrasi dapat menunjukkan rincian bagian demi bagian dari suatu benda, Bu. Oke, sip. Bagus ya. Berarti Riki memperhatikan dengan baik. Oke, terima kasih ya Riki. Oke, satu lagi deh. Ibu mau tanya ke Nurbayan. Ada Nurbayan? Nurbayan ada nggak? Coba, kemana nih suaranya? Ada, Bu. Coba sebutkan 3 jenis gambar ilustrasi yang sudah tadi dicontohkan. Ada banyak tuh, sebutkan 3 aja. Siap, Bu. Tadi itu ada gambar karikatur, kemudian ada gambar kartun dan animasi. Oke, sip, bagus ya. Berarti kalian sudah memperhatikan dengan baik. Oke, Ibu ucapkan terima kasih ya karena kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, sudah mengikuti aturan yang udah Ibu sampaikan juga ya di mata pelajaran ini harus on cam gitu. Kalau misalkan ada kendala atau apapun itu kalian bisa konfirmasi ke Ibu. Oke anak-anak, tetap semangat belajarnya. Ibu akhiri saja pembelajaran sampai di sini. Akhirul kalam Ibu ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.